معهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah, kita semua haturkan kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Semua nikmat yang ada pada diri kita, maka itu semua adalah berasal darinya tabaraka wa ta'ala. Baik itu nikmat jasmani, nikmat kecerdasan, nikmat mudahnya pekerjaan, nikmat luasnya rumah kita, maupun nikmat rohani, lapangnya dada kita dalam menghadapi berbagai macam urusan, lapangnya dada kita dalam menerima kebenaran, bersihnya dada kita dari segala macam penyakit, kesombongan, hasad, dengki, riya dan lain sebagainya. Itu semua adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Dan tidak ada nikmat yang kita rasakan dalam diri kita kecuali semuanya berasal dari Allah tabaraka wa taala. Maka semua nikmat yang kita rasakan ini menuntut kita untuk bersyukur. Sebagaimana ketika kita diberikan sesuatu oleh orang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza fa'ala bikum akhukum khairan," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika kalian diberikan sesuatu kebaikan oleh saudara kalian, fakafi'u, maka balaslah dengan yang semisal. Ada orang lain memberikan kita buah mangga, kita berikan buah pisang yang semisal. Ada orang lain memberikan kita bantuan uang, maka kita berikan bantuan tenaga. Fa illam tajidu, kata Rasulullah SAW, kalau kalian tidak dapati sesuatu untuk diberikan sebagai balasan, faqul jazakallahu khairan. Paling tidak doakan dia, doakan dengan jazakallahu khairan. Dan ini sebab muasal kenapa kita suka mengucapkan jazakallah khairan. Bukan berarti kita malas untuk memberikan hadiah. Bukan berarti ketika kita mengucapkan jazakallah khairan, maka ini adalah solusi terakhir, solusi dari semua masalah. Ada orang lain memberikan kepada kita hadiah, gak usah repot-repot beli hadiah, cukup kita berikan jazakallah khairan. Bukan itu. Tapi kita berusaha memberikan semisal dengan apa yang ia berikan. Kalau tidak dapat, tidak ada uang misalkan, atau kita tidak cukup tenaga kita, kita katakan jazakallahu khairan. Maka nikmat yang kita terima tadi, semua nikmat yang ada dalam diri kita, nikmat ilmu, iman, Islam, menuntut kita untuk mengucapkan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Minimal sekali kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika kita selesai makan, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Pakai pakaian, melepas pakaian, alhamdulillahilladzi kasani hadzal thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Minimal sekali kita ucapkan, basahkan lisan kita dengan zikir. Itu minimal sekali. Lalu kita iringi zikir tersebut dengan perbuatan. Bagaimana dengan perbuatan? Bersyukur dengan perbuatan, caranya adalah dengan mentaati Allah tabaraka wa taala. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, sebagaimana kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendapatkan kenikmatan, beliau ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Kemudian yang kedua, ana bersyukur kepada ta'mir Masjid Abdurrahman bin Shawab karena telah menggelar majelis ilmu yang semoga dengan adanya majelis-majelis seperti ini, Allah lebih cerahkan masjid ini, Allah lebih tentramkan masjid ini. Karena ketika ada majelis ilmu, maka saat itu malaikat turun. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah ada berkumpul suatu kaum dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, illa wa nazalat alaihimus sakinah, turun di kalangan mereka, turun untuk mereka ketenangan dalam hati.
wa nazalat alaihimur rahmah, kasih sayang Allah pun turun kepada mereka, wal malaikah, dan para malaikat, wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, mereka akan diliputi oleh kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan membahas salah satu buku yang sebenarnya tidak ditulis oleh penulisnya langsung. Sebenarnya ini adalah muhadarah, ceramah Syekh Al-Ma'ali Al-Fadilah Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan, atau yang kita kenal sebagai Syekh Saleh Al-Fauzan, biasa kita ringkas dengan sebutan Syekh Saleh Al-Fauzan. Beliau memiliki ceramah tentang manhaj. Beliau menamai ceramah beliau dengan judul tema pengajian kita malam ini, yaitu Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah. Ma'alimu Manhaji Ahli Sunnah wal Jamaah, yang mana artinya adalah rambu-rambu, patokan-patokan, dasar-dasar dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi buku ini sebenarnya adalah jawaban atas berbagai macam pertanyaan yang terkadang mengganjal dalam hati kita. Seperti misalkan, mengapa harus Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mengapa harus dinamakan Ahlus Sunnah? Mengapa harus dinamakan Al-Jamaah? Mengapa tidak Ahlul Bid'ah saja? Mengapa tidak Ahlul Furqah saja? Mengapa tidak Ahlul Dhalal saja? Dan buku ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan kita, mengapa dinamakan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagai Al-Firqatu An-Najiyah. Dan buku ini juga jawaban atas pertanyaan, apa saja ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di zaman yang penuh fitnah, penuh syubhat, penuh gonjang-ganjing perang pemikiran di saat ini, pastinya kita akan mendapati berbagai macam kerancuan. Banyak orang mengaku saya Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ternyata kalau kita lihat bagaimana ia berperilaku, bagaimana akidahnya, ternyata akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah, menyelisihi akidah yang sahih. Kalau kita perhatikan, banyak orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tapi ketika kita melihat bagaimana sikap mereka terhadap pemimpin, ternyata mereka bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka dari sini kita mempelajari apa saja rambu-rambu, alamat-alamatnya, atau bahasa Arab alamat adalah tanda-tanda. Apa saja tanda-tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita sekarang mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, benarkah? Apa kita benar-benar berada dalam jalur yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau ini hanya sekedar pengakuan belaka? Maka kita penting untuk mengetahui apa saja ciri-cirinya. Dan di sini disebutkan apa saja ciri-ciri dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita langsung saja. Berkata Syekh Saleh Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunanihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Setelah Syekh hafizahullah bertahmid dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau ila yaumiddin, sampai hari akhir, sampai hari pembalasan, beliau ucapkan amma ba'du. Ada semua bukunya? Rata-rata punya bukunya. Ada yang punya, ada yang nggak punya. Beberapa punya. Kalau ada bukunya lebih mudah, karena kita bisa melihat apa yang kita baca. Di halaman 9. Betul halaman 9? Halaman 9.
Beliau ucapkan, amma ba'du, la syakka anna tariqa wa manhaja ahli sunnati wal jama'ati huwa al-manhajus salimul ladzi amara Allah bis-sayri alaihi wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bittiba'ihi. La syakka, tidak ada keraguan, anna tariqa wa manhaja ahli sunnati wal jamaah, bahwasanya jalan, bahwasanya manhaj, metode ahli sunnati wal jamaah, huwa adalah al-manhajus salim, adalah manhaj yang selamat, manhaj yang lurus. Alladzi amarallahu bis-sayri alaihi, yang mana ini atau menempuh jalan ini, menempuh manhaj ini, memegang teguh manhaj ini adalah perintah Allah. Amarallahu bis-sayri alaihi, yang mana Allah perintahkan bis-sayri, untuk berjalan melalui jalan ini, bis-sayri alaihi. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya bittiba'ihi, untuk mengikuti jalan yang lurus ini. Jadi di hadapan kita ada penjelasan tentang manhaj ahli sunnah wal jamaah, dan manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah jalan yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala, dan jalan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan, manhum ahlus sunnah, siapa mereka ahlus sunnah. Dan dari sini kita akan faham benar mengapa disebut sebagai ahli sunnah, sebab penamaan ahlus sunnah. Beliau berkata, ahlus sunnati humul ladzina yasiruna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah adalah mereka, hum alladzina, yang yasiruna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yasirun, berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini jelas, arti ahli sunnah adalah mereka orang yang senantiasa mengikuti sunnah, senantiasa mengikuti jalur sunnah. Dan sunnah di sini artinya adalah tariqah, jalan. Sunnah itu memiliki berbagai macam arti. Di antara arti sunnah ada madunal wajib atau muqabilul wajib, selain yang wajib. Ini biasa digunakan oleh ulama usul fiqhi atau ulama fikih. Mereka katakan as-sunnah, ini sunnah, ini wajib. Apa bedanya? Sunnah dalam artian mereka adalah apa yang berada di tingkatan di bawah wajib. Jadi ada perintah, tingkatan paling atas dari perintah tersebut adalah wajib. Apa arti wajib? Harus dilakukan. Jika tidak, maka kita akan mendapatkan hukuman, mendapatkan dosa. Adapun sunnah, maka di bawah wajib. Ini arti sunnah menurut ulama usul fikih. Tapi bukan itu maksudnya. Arti sunnah yang lain adalah al-hadis. Arti sunnah juga bisa diartikan dengan hadis. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku tinggalkan untuk kalian, untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkara, dua pusaka, dua peninggalan. Ma lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat jika kalian memegang teguh dua perkara ini. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah atau Al-Quran. Kemudian yang kedua, apa gandengan Al-Quran? Sunnah Nabi SAW. Maksudnya apa? Hadis Rasulullah SAW. Di antara arti sunnah yang lain adalah at-tariqah wal manhaj. Dan maksud dari sunnah di sini adalah arti yang ketiga ini, at-tariqah wal manhaj, jalan dan metode dalam hidup, dalam beragama. Qal ahlu sunnah humul ladzina yasiruna ala sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa ahlu sunnah? Mereka adalah orang yang senantiasa meniti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meniti atau mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud sunnah di sini? Sunnah maksudnya hadis? Maksudnya selain yang wajib? Apa maksudnya? Manhaj atau jalan, tariqah.
Kemudian beliau berkata, wal jamaah. Biasa kan ada penggandengan, ahlus sunnah wal jamaah, ahlus sunnah wal jamaah. Beberapa kelompok bahkan menyingkat jadi aswaja. Apa maksudnya ahlus sunnah? Sudah kita jelaskan. Apa maksud al jamaah? Wal jama'atu humul ladzina yajtami'una 'alal haqqi wa la yatafarraqun. Al jamaah adalah mereka yang senantiasa bersatu. Bersatu, syaratnya hanya bersatu. Kalau bersatu semua orang bisa. Orang Nasrani bisa bersatu. Bersatu dalam kesesatan. Para ahlu bid'ah, mereka bisa bersatu, mengusir ahlu sunnah di negeri mereka. Tapi persatuan mereka berada dalam kesesatan. Tapi persatuan yang dimaksud di sini, kata beliau, alladzina yajtami'una 'alal haqq. Persatuan yang dibangun di atas al-haq, di atas kebenaran. Wala yatafarraqun, dan mereka tidak suka berpecah belah. Mereka tidak suka berselisih. Itu ahlus sunnah wal jamaah. Makanya kita katakan aneh sekali. Kadang di beberapa tempat ada ahlus sunnah wal jamaah, sekelompok orang ahlus sunnah wal jamaah, jumlah mereka sedikit. Dengan sedikitnya jumlah mereka berpecah belah. Kenapa alasannya? Karena kelompok. Sebagian mengatakan masjid ini adalah milik kelompok kami. Yang lain mengatakan masjid ini adalah milik kelompok kami. Ini yang sangat disayangkan. Sudah jumlahnya sedikit, berpecah belah pula. Sebagian mengatakan tidak ada masalah berpecah belah. Ada hadis yang mengatakan ikhtilaf ummati rahmah. Perpecahan yang ada, yang terjadi pada umatku adalah rahmah. Rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kita menjawabnya? Kita katakan hadis ini tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak sahih. Hadis ini tidak valid berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang benar adalah firman Allah tabaraka wa taala dalam surat Hud, "Wala yazaluna mukhtalifin illa man rahima rabbuk." Dan mereka akan senantiasa, kita akan terus berada dalam perselisihan, dalam perpecahan, kecuali siapa? Kata Allah tabaraka wa taala, illa man rahima rabbuk, kecuali orang-orang yang dikasihi oleh Tuhanmu. Jadi dari sini kita paham, perpecahan bukan bentuk rahmat, tapi perpecahan adalah azab. Apa rahmat? Rahmat berada dalam persatuan, tapi dengan syarat persatuan yang dibangun di atas pondasi al-haq, kebenaran. Yang kebenaran tersebut adalah apa yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan, qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fi akhiril wasaya al-ashri, fi akhiri suratil an'am. Dalam akhir wasiat yang 10 yang Allah wasiatkan hambanya, fi akhiri suratil an'am, dalam akhir surat al-an'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku ini. Wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lainnya, yang dengan sebab itu kalian akan terpecah belah dan menjauh dari jalanku. Dzalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Demikianlah wasiat Tuhanmu kepadamu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi pribadi yang bertakwa, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Di sini Allah tabaraka wa taala menjelaskan bahwasanya manhaj ini, agama ini adalah jalan Allah tabaraka wa taala, dan kita dilarang untuk memilih, mencoba-coba jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain banyak, tapi jangan coba-coba. Mengapa demikian? Sekali kita coba-coba, kemudian terkena syubhatnya, bahaya. Sekali dicabut hidayah Allah tabaraka wa dalam hati kita, apa hasilnya? Bisa jadi cahaya hidayah datang kedua kali, kita tidak lagi melihat cahaya tersebut. Maka kita waspada, kita ikuti jalan. Kita pertama cari jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Kemudian ketika kita mendapatkan jalan tersebut, kita pegang teguh jalan tersebut.
Kemudian beliau katakan, wa huwas siratul ladzi nas'alullaha an yahdiyana lahu wa yuthabbitana alaihi fi kulli salatin nusalliha wa fi kulli rak'atin. Wa huwa, jalan yang dimaksud ini adalah jalan yang senantiasa kita memohon Allah tabaraka wa taala ayyahdiyana lahu. Kita mohon Allah agar memberikan kepada kita hidayah menuju jalan ini. Wa yuthabbitana alaih. Setelah kita mendapatkan hidayah, kita mohon kepada Allah tabaraka wa taala agar Allah mengokohkan kaki kita di atas jalan tersebut. Fi kulli salatin. Kapan kita minta? Kapan kita minta hidayah menuju jalan yang lurus? Di setiap salat kita. Fi kulli salatin nusalliha. Wa fi kulli rak'atin, dan bahkan di setiap rakaat salat kita. Dan ini adalah rukun salat. Mengucapkan atau membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian di akhir ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa arti ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu agar Engkau memberikan kepada kami hidayah, petunjuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Beliau berkata, fa fi hatainil ayatain al-amru biluzumis siratil mustaqim. Dalam dua ayat ini terdapat perintah untuk senantiasa memegang teguh atau senantiasa kita mengikuti jalan yang lurus. Wa tarkit turuqi al-munharifah, dan kita diperintah untuk meninggalkan jalan-jalan selainnya. Jalan-jalan yang munharifah? Jalan-jalan yang menyeleweng, bukan menyeleweng, apa istilahnya? Jalan-jalan yang menyimpang, jalan-jalan yang menyimpang. Barakallahu fiik. Wa anna siratal mustaqim, adapun sirat al-mustaqim, jalan yang lurus, huwa alladhi bayyana Allahu ahlahu fi qawlihi ta'ala. Jalan yang lurus yang senantiasa kita mohon Allah untuk menunjukkan kita kepada jalan tersebut adalah yang disebutkan Allah tabaraka wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul Allah, faulaik, maka mereka ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, bersama orang-orang yang Allah berikan kepada mereka nikmat. Siapa mereka? Minan nabiyyin. Ini jalannya para nabi. An-nabiyyin, was-siddiqin, juga jalannya orang-orang yang jujur. Orang-orang yang senantiasa membenarkan risalah para nabi. Wasyuhada, jalannya orang-orang ahli syahid. Dan jalannya orang-orang yang salihin, atau jalannya orang-orang yang saleh. Jadi jelas, jalan yang kita senantiasa minta kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah jalannya siapa? Nabi. Jalannya siapa? Orang-orang yang membenarkan risalahnya Nabi. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang ahli syahid. Jalan-jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Kemudian Syekh berkata dalam paragraf yang baru, wa bayyanahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina maqal, jalan yang dimaksud ini, manhaj yang lurus ini, siratal mustaqim ini adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan dalam sabda beliau. Hina maqal, tatkala beliau bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, maka siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia pasti akan melihat perselisihan yang banyak sekali. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk memegang teguh jalanku. Sunnati maksudnya adalah jalanku.
wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin, dan juga jalan para khulafa, jalan para khalifah yang diberikan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha, pegang teguh jalan tersebut, wa'addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigitlah jalan tersebut dengan kuat dengan gigi geraham kalian. Jadi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah kita mencari jalan. Kita senantiasa meminta Allah tabaraka wa taala untuk mencari jalan. Tapi ingat, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bolehkah seorang berdoa dalam kondisi sakit tanpa mencari obat? Jawabannya tidak boleh. Tapi dia berdoa dan juga akhdus sabab. Dia mencari solusi, dia mencari obat. Seperti itu yang sunnah. Ketika seorang berdoa, ihdinas siratal mustaqim, kemudian dia tidak mencari dengan sungguh-sungguh jalan yang mustaqim itu, maka Allah tidak akan merubahnya. Sebagaimana firman Allah tadi yang kita sebutkan, sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai merekalah yang merubah diri mereka sendiri. Jadi kalau kita tidak berusaha mencari jalannya, mencari ilmunya, terus berdoa, bisa mendapatkan jalannya? Jawabannya tidak mungkin bisa. Wasiat Rasulullah SAW yang pertama, beliau arahkan kita kepada jalan yang lurus itu, manhaj yang salim, manhaj yang benar tersebut. Apa manhaj yang benar? Adalah sunnati, adalah sunnah Rasulullah SAW, tariqahnya Nabi SAW, dan juga jalan yang dilalui oleh para sahabat. Kemudian yang pertama, kita mencari jalan sesuai arahan Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, beliau wasiatkan ketika kita sudah menemukan jalannya, beliau wasiatkan agar kita memegang teguh jalan itu. Jangan berpaling, jangan mencari solusi yang lain, jangan mencari jalan yang lainnya. Beliau katakan, tamassaku biha, pegang erat jalan tersebut, pegang erat manhaj tersebut, prinsip hidup tersebut. Addu 'alaiha bin nawajiz. Bahkan beliau katakan, gigit dengan gigi geraham. Seorang kalau menggigit makanan, gigitan mana yang paling kuat? Gigi taring? Tidak. Gigi bagian depan? Tidak. Tapi gigitan yang paling kuat adalah dengan gigi geraham. Karena itu Rasulullah katakan, dengan gigi geraham kalian. Artinya pegang dengan keras, pegang dengan teguh, dengan kokoh. Dan ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita sekarang sudah mendapatkan hidayah Allah tabaraka wa taala. Kita sekarang berada dalam jalan yang benar. Kita sekarang berada dalam manhaj yang benar. Dan ini prinsip. Seorang muslim tidak boleh ragu. Ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bolehkah dia ragu? Tidak boleh. Kalau ragu, bisa batal keislamannya. Karena syarat seorang mengucap dua kalimat syahadat adalah harus dengan yakin ketika mengucapkannya. Muslim harus memiliki prinsip. Ketika dia menemukan jalan yang benar, jalan yang sesuai dengan jalan Allah dan Rasulnya, dia katakan ini adalah manhaj yang hak. Maka kita katakan ini manhaj yang hak. Manhaj yang mengikuti jalan Allah dan jalan Rasulullah SAW adalah manhaj yang hak. Setelah kita menemukan jalan ini, apa yang kita lakukan? Kita ibadah sekenanya, kita pegang biasa saja. Apa yang kita lakukan? Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajiz. Kita pegang teguh. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan terus konsisten dalam menuntut ilmu. Sebagaimana perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasanya ilmu adalah kehidupan dan cahaya, sedangkan kebodohan adalah kematian dan kegelapan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cahaya Allah, kita terus menuntut ilmu Allah tabaraka wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan waspadalah kalian dari perkara-perkara baru, maksudnya dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena kita hobi mengucapkan bid'ah, enggak. Kalau Rasulullah tidak ucapkan, ngapain kita ucapkan? Kita ucapkan apa yang Rasulullah SAW sabdakan, kita ucapkan apa yang Allah tabaraka wa ta'ala firmankan. Karena manhaj kita adalah mengikuti yang hak, dan yang hak
adalah ma qala Allah wa ma qalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah pasti ujungnya adalah mengarah kepada kesesatan. Akhbara sallallahu alaihi wasallam khabaran ma'nahu tahdzir. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan suatu berita. Suatu berita yang di dalamnya terdapat peringatan. Haitsu qal, yang mana beliau mengucapkan fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, yaitu dalam ucapan beliau, sungguh kalian, siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka kalian akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini seperti berita, seperti kabar berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal di dalamnya ada peringatan. Apa itu? Beliau hafizahullah mengucapkan, hadzara minal ikhtilaf wa amara bis sabati 'alal haqqi 'indal ikhtilaf. Kabar berita ini mengandung peringatan. Peringatan tentang apa? Peringatan agar kita mewaspadai ikhtilaf, mewaspadai perpecahan, perselisihan. Wa amara bis sabati 'alal haqqi 'indal ikhtilaf, dan mengandung perintah agar kita kokoh, teguh di atas kebenaran saat terjadi perselisihan. Jadi dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kalian sepeninggalku akan melihat berbagai macam perselisihan, termasuk kita. Berbagai macam perselisihan. Ini seakan-akan kabar berita, tapi di dalamnya mengandung tahdzir, mengandung peringatan, tanbih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Waspada dari perpecahan, waspada dari perselisihan. Ketika ada perselisihan, jangan dekati perselisihan tersebut. Kalau kalian sudah mendapati perselisihan, pegang teguh kebenaran, maka kalian akan selamat. Kemudian beliau hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wal haqqu innama huwa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-haq, kebenaran adalah apa yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biha, maksud dari sunnah tadi adalah tariqah, jalan, allati kana 'alaiha sallallahu alaihi wasallam wa kana 'alaiha khulafa'uh. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan yang ditempuh oleh pengganti beliau, sahabat-sahabat beliau sepeninggal beliau, ridwanullahi alaihim. Kemudian beliau ucapkan, wa kana 'alaiha man ata ba'dahum. Demikian pula jalan orang-orang yang senantiasa mengikuti jalannya Rasul, jalannya para sahabat sepeninggal mereka. Mimman iqtada bihim, kama qala ta'ala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Jalan orang-orang yang Allah tabaraka wa taala sebutkan dalam firman-Nya, was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang terdahulu, orang-orang yang awal masuk Islam, orang-orang yang awal beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, kaum muhajirin dan kaum ansar, penduduk asli Makkah dan penduduk asli kota Madinah. Muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum, dan jalannya siapa? Orang-orang yang senantiasa mengikuti jalan mereka, bi ihsan, dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah ridho terhadap mereka, wa radu an, dan mereka pun ridho terhadap Allah tabaraka wa taala. Wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar, dan sungguh Allah menyiapkan bagi mereka jannat, surga-surga, tajri tahtaha al-anhar, yang mana mengalir di bawah surga-surga tersebut sungai-sungai, khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selamanya. Dzalikal fawzul azim, dan demikianlah keberuntungan, kemenangan yang dahsyat, kemenangan yang nyata.
Kemudian Syekh Shalih Fauzan melanjutkan ucapan beliau, walidzalika summu ahlas sunnah atau ahlus sunnah, demikianlah sebab mereka dinamakan sebagai ahli sunnah. Mengapa dinamakan sebagai ahli sunnah? Li'annahum yasiruna ala sunnatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa mengikuti jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa summu bil firqatin najiyah. Ternyata ahlu sunnah juga memiliki penamaan yang lain. Apa itu? Mereka juga dinamakan sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Wa summu bil firqatin najiyah, mereka juga dinamakan sebagai al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat. Wa dzalik, sebabnya, li'annahum, karena mereka najau minan nar, selamat dari siksa api neraka. Bi khabari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai kabar yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hina maqal, tatkala beliau sampaikan, wa taftariqu ummati ala 73 millah, umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan, 73 millah, aliran. Kulluhum finnar illa millatan wahidah, mereka semua akan masuk neraka kecuali satu aliran, kecuali satu manhaj, kecuali satu jalan, kecuali satu kelompok. Qalu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, waman, mereka bertanya, para sahabat bertanya, waman hiya ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Rasulullah sebutkan, ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang sifat mereka sama seperti sifat yang aku, sifatku dan sifat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu mereka yang senantiasa mengikuti jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Maka dinamakan sebagai al-firqatun najiyah karena Rasulullah SAW sebutkan semua firqah, semua kelompok, 73 kelompok yang umatnya terpecah belah menjadi 73 tersebut berakhir ke neraka. Bukan berakhir, mereka masuk ke neraka meskipun mereka mungkin nanti akhirnya menuju surga. Tapi mereka akan masuk neraka. Hanya satu yang selamat. Siapa mereka? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi, adalah mereka yang seperti atau berada dalam jalanku dan berada dalam jalan sahabatku, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Fasummu bil firqatin najiyah, mereka dinamakan sebagai firqah najiyah, firqah kelompok yang selamat. Li'annahum najau, karena mereka semua selamat. Min hadzal wa'id, dari ancaman ini, ancaman masuknya kita semua ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Bitamassukihim bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Bima kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu. Naam. Karena mereka berpegang teguh dengan jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpegang teguh dengan jalannya sahabat-sahabat ridwanullahu alaihim. Wa humul ladzina taba'u, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti as-sabiqinal awwalin, mengikuti jalannya orang-orang yang mendahului kita dalam Islam, jalannya muhajirin, jalannya ansar, minal muhajirin wal ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Artinya ketika kita mendapati ada golongan yang senantiasa mengikuti jalan salaf, jalannya muhajirin, jalannya ansar, jalannya para tabi'in yang senantiasa mengikuti jalan muhajirin dan ansar, mengikuti jalannya Rasulullah SAW, maka ini adalah jalan yang benar. Kita ikuti jalan tersebut karena itu adalah jalan yang benar. Qala jalla wa ala, walladzina taba'uhum bi ihsan. Allah berfirman, dan mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan mereka bi ihsan, jalannya muhajirin, jalannya para sahabat dengan baik. Falam yattabi'uhum bil iddia. Mereka bukan kelompok orang yang mengikuti jalan salaf, manhaj ahli sunnah, sekedar dakwaan saja, sekedar pengakuan saja.
lewat lisan saja. Karena ada orang yang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah lisannya, tapi bagaimana perilakunya? Ternyata perilakunya jauh dari perilaku para sahabat, jauh dari perilaku muhajirin dan ansar. Maka kita katakan antum tidak sedang berada dalam jalan ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena lam yattabi'uhum bi ihsan, lam tattabi'uhum bi ihsan. Karena kalian saat itu tidak mengikuti jalannya para salaful ummah dengan baik, tapi hanya sekedar dakwaan. Kalau sekedar dakwaan maka semua orang bisa. Kita bisa membayar orang kafir untuk mengucapkan saya ahlu sunnah wal jamaah. Tapi apakah dia menjadi ahlu sunnah wal jamaah? Tidak. Ahlu sunnah wal jamaah harus dari lisan, harus dari hati, keyakinan, dan harus disertai dengan perbuatan. Itu ahlu sunnah wal jamaah. Bisakah seorang menjadi ahlu sunnah wal jamaah cukup sekedar pengakuan saya ahlu sunnah wal jamaah? Jawabannya tidak. Dalilnya apa? Walladzina taba'uhum bi ihsan. Firman Allah tabaraka wa taala, mereka adalah orang-orang yang mengikuti jalan para sahabat dengan baik, bukan dengan sekedar dakwaan semata. Sedikit lagi. Kemudian beliau mengucapkan wa innama bi ihsan, akan tapi mengikuti jalan para sahabat dengan baik, wa itqan, dan dengan teguh, wa indibatin ba'da ma'rifati ma hum alaihi bi ta'allumil ilmi an-nafi', dengan baik mengikuti jalan para sahabat dengan baik, dengan benar, ba'da ma'rifati ma hum alaihi bi ta'allumil ilmi an-nafi', setelah mengetahui, setelah mempelajari jalannya mereka. Dengan cara apa? Bi ta'allumil ilmi an-nafi', dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Dan ini yang disampaikan oleh beliau hafizahullah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau sampaikan sebab penamaan ahlu sunnah, mengapa dinamakan ahlu sunnah, dan beliau sampaikan sebab penamaan al-jamaah, mengapa kita disebut sebagai al-jamaah, dan mengapa kita disebut sebagai al-firqah an-najiyah, yaitu karena kita berharap kita mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalannya para sahabat, mengikuti jalannya orang-orang yang mengikuti para sahabat tabi'in, dan mengikuti orang-orang yang mengikuti jalan mereka bi ihsan, dengan syarat yaitu dengan ihsan. Apa ihsan? Yaitu dengan baik. Caranya seperti apa? Caranya dengan talabul ilm, dengan mempelajari apa ciri-ciri dari manhaj ahli sunnah wal jamaah. Bagaimana kita bisa menjadi kelompok ahli sunnah wal jamaah? Bisakah kita menjadi kelompok ahli sunnah wal jamaah cukup sekedar dakwaan? Jawabannya tidak bisa. Maka ini sebagai penutup, semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini menjadi keberkahan ilmu kita dan serta menjadi bekal kita untuk mengamalkan atau amal saleh kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Pada hari kiamat, saat itu wajah-wajah orang menjadi hitam dan wajah-wajah manusia menjadi putih. Fa ammal ladzina swaddat wujuhum, adapun wajah mereka yang menjadi hitam legam, dikatakan kepada mereka, akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Apakah kalian menjadi kafir setelah kalian mengetahui jalan yang hak? Maka rasakanlah azab sesuai dengan kekufuran kalian. Allah kemudian berfirman, wa ammal ladzina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillah. Adapun orang-orang yang wajah mereka menjadi putih, bersih, bercahaya, maka mereka adalah orang-orang yang Allah kasihi. Ibnu Abbas mengatakan, orang-orang yang wajahnya menjadi putih, bercahaya, fahum ahlus sunnati wal jamaah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Adapun orang-orang yang wajahnya menjadi hitam legam pada hari kiamat nanti, mereka adalah ahlul bid'ah wad dalal. Mereka adalah kelompok yang suka menjunjung tinggi kebid'ahan, suka membuat perkara baru dalam agama, dan mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti jalan yang sesat. Maka kita berharap wajah kita di hari kiamat nanti menjadi bercahaya dengan mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga jalan para sahabat dari kaum muhajirin dan kaum ansar radhiyallahu taala anhum jami'an. Hada wallahu taala a'la wa alam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.